semuanya, perkenalkan nama saya Viana Laurencia Damayanti Hadianto dari kelas 3 PHP 57 dengan NIM 19190287. Hari ini saya mau menjelaskan mengenai sejarah asal-usul makanan khas Nusantara dari Singaraja, Bali, yaitu siobak. Siobak menurut salah satu tokoh masyarakat di Singaraja mengatakan jika keberadaan warga Cina memiliki peran cukup penting tentang keberadaan kuliner ini loh. Selain itu, daging babi juga merupakan salah satu bahan makanan pokoknya. Dan kebetulan juga di Singaraja merupakan daerah yang banyak terdapat peternakan babi, sehingga para warganya mulai mengandalkan daging babi untuk dikonsumsi. Dan mengapa makanan siobak ini bisa sampai di Bali? Konon, dahulu siobak dibawa oleh para pedagang Tiongkok ke Singaraja, yang kemudian perlahan-lahan menjadi makanan standar Kabupaten Buleleng. Dan tidak heran, sekarang makanan siobak cukup dikenal di Bali loh, karena kuliner ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan keberadaan warga Cina di Singaraja. Selanjutnya, saya akan menceritakan mengenai makanan siobak ini, mengenai bahan dan cara membuatnya. Nah, siobak merupakan makanan yang menarik loh, karena hampir seluruh bagian pada babi bisa diolah untuk dijadikan bahan baku siobak, mulai dari kulit, tulang, jeroan, dan tentu saja dagingnya. Nah, karena siobak bisa menggunakan semua bagian pada tubuh babi, cara pengolahannya pun tentu saja berbeda. Tapi sebelum itu, saya mau menjelaskan ke kalian bahan yang digunakan. Pertama, untuk daging dan samcan, menggunakan kecap manis, kecap asin, bumbu ngohyong, bawang putih, dan secukup garam dan lada. Tetapi untuk bagian jeroan, menggunakan bumbu dan rempah-rempah yang berbeda seperti cengkeh, bawang merah, kayu manis, bawang putih, lada, gula merah, dan tauco. Kemudian, saya akan menjelaskan proses atau cara memasaknya. Pertama, semua bagian seperti daging atau samcan dan jeroan dicuci sampai bersih. Setelah itu, untuk bagian daging atau samcan, bisa kita lumuri dengan bawang putih, bumbu ngohyong, garam, dan lada secara merata. Setelah itu, kita bisa merebus daging atau samcan dengan kecap manis serta kecap asin selama 15-20 menit. Setelah matang, angkat daging atau samcan dan biarkan sampai dingin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses pengolahan pada jeroan babi. Kenapa sih bisa menggunakan bumbu dan rempah yang berbeda? Karena jeroan memiliki bau yang sangat amis. Oleh karena itu, bumbu atau rempah seperti cengkeh, bawang merah, bawang putih, kayu manis, gula merah, lada, dan tauco bisa menghilangkan bau amis dengan cara menggodok jeroan tersebut. Tetapi, menggodok jeroan bukan hanya untuk menghilangkan bau amis, tapi juga sekaligus untuk mengempukkan jeroan babi. Proses penggodokannya pun terbilang lama, kurang lebih 2 jam dengan api sedang atau kecil, atau juga bisa sampai bau amis dari jeroan tersebut menghilang. Setelah baunya menghilang, jeroannya bisa disaring, dan sisa dari air godokannya bisa disaring hingga bersih, atau sampai sisa kotorannya hilang. Dan jika sudah bersih, air godokannya bisa kembali diolah selama 20 menit untuk menjadi sausnya, dengan mencampurkan tepung maizena dan gula merah, yang bertujuan agar sausnya bisa mengental dan penggunaan gula merah sebagai rasa manis yang alami. Menurut mereka, pemakaian gula merah lebih baik dibandingkan gula putih. Sebab, jika digodok terlalu lama, maka kandungan zat yang ada dalam gula putih ikut terlarut di dalamnya, sehingga dapat menimbulkan rasa yang tidak enak atau tidak sedap untuk dikonsumsi. Nah, untuk proses penyajiannya, daging atau samcan dan jeroan diiris tipis-tipis dan dilumuri saus. Lalu ditambahkan kerupuk kulit babi dan juga acar mentimun. Bisa juga ditambahkan dengan nasi panas dan juga sambal. Dan bagi kalian yang mau mencicipi siobak ini, dapat membeli di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng dengan penjual mulai dari keturunan Tionghoa hingga etnis Bali. Dan siobak ini nggak cuma ada di restoran mewah, tapi ada juga di warung kaki lima. Dan untuk kisaran harga mulai dari 20.000 sampai 50.000. Nah, untuk tempat makan siobak yang paling terkenal di Singaraja, ada siobak babi kelok yang sudah ada sejak tahun 1963 yang beralamat di Jalan Suropati nomor 66 dan lokasi lainnya yang berada di Denpasar. Dan apakah siobak ini bisa dibuat sendiri di rumah? Menurut saya siobak ini cukup sulit apabila kita membuatnya sendiri, dan tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama dalam proses pengolahannya. Terakhir,
Mengenai akulturasi budaya terhadap makanan siobak ini, seperti yang sudah saya jelaskan, siobak merupakan makanan khas Nusantara yang memiliki akulturasi budaya, yaitu akulturasi Tionghoa dan Bali, yang akhirnya membuat kuliner ini cukup terkenal dan menjadi makanan khas di Bali, terutama di Singaraja. Sekian video dari saya, semoga penjelasan yang saya jelaskan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Terima kasih.